Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tadabbur surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kandungan surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24 ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua peristiwa itu ditetapkan sebelum terjadinya, agar manusia bersabar menerima cobaan Allah. Cobaan Allah itu ada kalanya berupa kesengsaraan dan malapetaka, ada kalanya berupa kesenangan dan kegembiraan. Sikap yang paling baik ialah sabar dalam menerima bencana dan malapetaka yang menimpa, serta bersyukur kepada Allah atas setiap menerima nikmat yang dianugerahkannya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 disebutkan, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi seperti kekeringan, dan tidak pula pada diri kalian sendiri seperti sakit dan kematian anak, melainkan telah tertulis dalam kitab di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menciptakan semuanya. Demikian pula mengenai hal yang menyangkut nikmat dikatakan seperti itu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menceritakan tentang takdir Allah yang telah ditetapkan terhadap makhluknya sebelum dia memulai penciptaannya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum," yakni di ufuk maupun di dalam diri kalian. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, yakni sebelum kami Allah menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan yang lain mengatakan, yakni sebelum kami menciptakannya kembali kepada al-anfus atau dirimu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa kata itu kembali kepada musibah. Dan yang paling benar bahwa kata itu kembali kepada penciptaan makhluk dan umat manusia karena adanya dalil ayat yang mengarah ke sana. Qatadah mengatakan tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi. Lebih lanjut ia mengatakan yakni musim kemarau, yakni rasa lapar dan rasa sakit. Kemudian dia mengatakan telah selesai, telah sampai kepada kami bahwasanya tidak ada seorang pun yang tertimpa musibah dengan tertusuk kayu, kakinya terkena batu, dan uratnya putus, melainkan disebabkan oleh suatu dosa. Dan yang dimaafkan oleh Allah adalah lebih banyak. Ayat yang agung ini adalah dalil paling nyata untuk mematahkan paham Qadariyah yang menafikan pengetahuan Allah yang ada sebelumnya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir atau ketentuan makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Firman Allah selanjutnya, bahwa ilmu Allah mengetahui tentang segala sesuatu sebelum penciptaan dan penulisannya, orang pasti sesuai dengan kejadian yang ada pada saat kejadian itu terjadi. Dan hal itu adalah mudah bagi Allah, karena Dia mengetahui yang telah dan akan terjadi, dan sesuatu yang tidak akan terjadi, dan kalau saja terjadi, dan bagaimana terjadinya Allah lebih mengetahui. Hadirin, ibu-ibu yang kami hormati, di dalam surat Al-Hadid ayat 23, di sini juga disebutkan bahwa kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan supaya janganlah lafadz kai di sini menasbahkan fiil yang jatuh sesudahnya,
menjelaskan bahwa itu supaya jangan kita terlalu berduka cita, bersedih hati terhadap apa yang luput dari kita, dan supaya kita jangan terlalu gembira. Artinya gembira yang dibarengi dengan rasa takabur. Berbeda dengan halnya kalau gembira itu dibarengi dengan rasa syukur atas nikmat Allah. Dan firman Allah selanjutnya, supaya kamu jangan berduka cita, maksudnya kami telah memberitahukan kepada kalian tentang pengetahuan kami yang lebih dulu ada, dan penulisan perencanaan kami tentang segala sesuatu sebelum diadakannya, dan ketetapan kami terhadap alam ini sebelum diwujudkannya, agar kalian mengetahui bahwa apa yang menimpa diri kalian bukan untuk menyalahkan diri kalian sendiri, dan apa yang tidak ditujukan kepada kalian maka tidak akan pernah menimpa kalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya di dalam surat Al-Hadid ayat 24 disampaikan bahwa orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, yakni mereka mengerjakan kemungkaran dan mendorong orang lain untuk mengerjakannya pula. Orang-orang yang mempunyai sifat sombong dan angkuh adalah orang-orang yang apabila memperoleh suatu nikmat, kesenangan atau harta, maka ia berpendapat bahwa semuanya itu diperolehnya semata-mata karena kesanggupan dan kepandaiannya sendiri. Karena berusaha maka ia memperolehnya, bukan karena pertolongan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan membisikkan ke telinganya bahwa ia adalah orang yang kuat dan mampu, tidak memerlukan pertolongan orang lain, karena yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Ia merasa tidak mengindahkan orang lain dan memberi orang lain. Jika ia memberi dan mengindahkan orang lain, ia akan menjadi miskin. Allah memerintahkan agar manusia bersifat rendah hati, suka menolong, membantu fakir miskin, berinfak di jalan Allah dan sebagainya. Tetapi mereka menganjurkan dan berbuat sebaliknya. Allah menyatakan bahwa sikap dan tindakan mereka yang demikian itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun, melainkan akan merugikan diri mereka sendiri, karena Allah tidak memerlukan sedikit pun harta dan pemberian mereka, tetapi merekalah yang memerlukannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadabbur surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.